Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Padela Arpa, kelas 1B dari Prodi D3 Analis Kesehatan dengan NIM KHGE 23048. Baik, tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Ibu Lia Permatasari MPD. Dalam video ini, saya akan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di sini ada Pancasila, pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, di mana panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Fungsi utama Pancasila adalah sebagai pandangan hidup, ideologi, dan landasan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya di sini ada 5 ideologi utama penyusun Pancasila merupakan 5 sila Pancasila. Ideologi utama tersebut tercantum pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga negara Indonesia, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila merupakan kewajiban yang sangat mulia. Pancasila sebagai landasan negara membentuk identitas bangsa Indonesia, mengajarkan tentang persatuan, kesatuan, dan keselarasan dalam bermasyarakat. 5 sila Pancasila mengajarkan pentingnya nilai-nilai luhur dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh sikap yang mencerminkan setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, berdoa dan bersyukur setiap hari. Sikap ini mencerminkan rasa syukur dan kesadaran akan keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Dengan berdoa dan bersyukur, kita mengakui keterbatasan diri dan meminta petunjuknya dalam menjalani kehidupan. Kedua, toleransi beragama. Menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain merupakan wujud sikap yang sesuai dengan sila pertama. Dengan menghormati perbedaan keyakinan, kita dapat hidup berdampingan dengan damai. Yang ketiga, mengamalkan ajaran agama dan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang menunjukkan komitmen untuk menjalankan ajaran agama atau kepercayaan dengan tulus, mengedepankan nilai-nilai kebaikan dan berbuat baik kepada sesama. Yang keempat, membantu sesama dalam kesulitan. Membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan adalah bentuk nyata dari kisah sayang dan kasih kepada sesama manusia. Sebagai bentuk pengamalan ajaran agama yang mengajarkan kepedulian terhadap sesama. Yang kelima, menjaga lingkungan sebagai ciptaan Tuhan, mencerminkan rasa tanggung jawab untuk melestarikan dan menjaga kelestarian lingkungan sebagai bentuk rasa syukur atas karunia Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menghargai hak-hak asasi manusia terhadap individu tanpa memandang perbedaan ras, agama, gender, dan lain-lain adalah sikap yang mencerminkan kesetaraan dan keadilan. Yang kedua, menghormati pendapat orang lain. Sikap mendengarkan dan menghormati pendapat orang lain tanpa merendahkan atau memaksakan pendapat sendiri adalah wujud sikap yang mencerminkan rasa saling menghargai. Yang ketiga, menolong sesama yang membutuhkan. Mengulurkan tangan untuk membantu sesama yang membutuhkan adalah bentuk konkret dan dari sikap kemanusiaan dan empati. Yang keempat, bersikap sopan dan ramah. Bersikap sopan dan ramah kepada siapapun, termasuk kepada orang asing, mencerminkan sikap yang beradab dan menghargai eksistensi setiap individu. Yang kelima, menghindari diskriminasi. Mengajarkan untuk tidak membedakan atau memandang rendah orang lain berdasarkan suku, agama, ras, dan latar belakang budaya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Yang pertama, menghargai keberagaman budaya. Sikap menghargai dan mengenali keberagaman budaya di Indonesia sebagai kekayaan bersama, tanpa merasa lebih atau lebih rendah dari budaya lain.
Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Gotong royong adalah sikap saling membantu dan bekerja sama dalam kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Yang ketiga, menghormati lambang negara. Menghormati lambang negara seperti bendera merah putih merupakan bentuk penghormatan terhadap negara Indonesia dan rasa kebanggaan sebagai warga negara. Yang keempat, menjaga persatuan di tengah perbedaan. Sikap ini mengajarkan pentingnya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa meskipun terdapat perbedaan dalam berbagai hal. Yang kelima, menjalin persahabatan antar etnis. Sikap yang sebagai upaya untuk menjalin persahabatan dan kerjasama dengan berbagai suku dan etnis di Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, aktif berpartisipasi dalam musyawarah. Sikap aktif dalam musyawarah dan memberikan pendapat konstruktif untuk mencapai keputusan bersama yang lebih baik. Yang kedua, menghargai dan mendukung demokrasi, mencapai sistem demokrasi dan mendukung setiap proses pemilihan serta menghormati hasil atau suatu pemilihan. Yang ketiga, menjunjung tinggi keadilan dalam berdemokrasi. Sikap yang mengajarkan untuk selalu berdemokrasi secara adil, tidak melakukan kecurangan, dan menghormati hak suara setiap individu. Yang keempat, tidak mudah terprovokasi isu sara, tidak mudah terpancing emosi atau terprovokasi oleh isu-isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara yang dapat memecah belah persatuan. Yang kelima, menghormati pejabat dan kepemimpinan. Sikap menghormati pejabat dan pemimpin terpilih sebagai bentuk pengakuan atas otoritas yang salah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mengutamakan keadilan dan kesetaraan, memegang prinsip bahwa semua orang tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya memiliki hak yang sama untuk merasakan manfaat dari program dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, menghargai hak asasi dan kehormatan, menghormati hak asasi setiap individu dan menghindari perlakuan diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, gender, atau latar belakang lainnya. Yang ketiga, berperan aktif dalam kegiatan sosial, berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau gerakan membantu masyarakat yang kurang beruntung dan memperjuangkan hak-hak mereka. Yang keempat, mendorong kesetaraan dan akses. Pendidikan dan kesehatan, mendukung dan berupaya memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai. Yang kelima, bersikap adil dalam pemenuhan kebutuhan, bersikap adil dan bertanggung jawab dalam pembagian sumber daya dan kesempatan, sehingga kesengajaan sosial dapat dikurangi dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata. Baik, itulah contoh-contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari dalam nilai-nilai Pancasila. Setiap Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan identitas bangsa Indonesia. Mengamalkan sikap-sikap positif yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam